Bapak Ibu Saudara, belum lama, tanggal berapa? 17, saya baru saja menghadiri Natal dengan tema Divine Next Level Authority. Saya akan coba bagikan pada Bapak Ibu Saudara mengenai apa yang saya dapatkan mengenai Divine Next Level Authority. Mungkin kita kalau baca ini kan terlalu kayaknya wah udah bahasa Inggris terus kok kayaknya terlalu tinggi ya kata-katanya. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ini adalah otoritas ilahi yang tingkatnya lebih tinggi atau next level atau yang naik tingkatnya. Udah otoritas ilahi, next level lagi ya. Berat sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah kita bedah nanti kita coba belajar sama-sama ternyata tidak seberat itu tapi semua bisa kita jalani dengan anugerah Tuhan. Amin. Kita akan belajar sama-sama. Next. Nah, kita semua tahu kata divine bahasa Indonesianya adalah ilahi. Ilahi ini artinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan Allah atau sifat-sifat ketuhanan. Secara ringkas ilahi itu berasal dari Allah, bersifat ketuhanan, dan yang ilahi itu tidak manusiawi. Perlu dicatat, tidak manusiawi. Jadi memang sesuatu yang ilahi itu susah karena kita harus tidak manusiawi gitu. Jadi harus sesuatu yang dari Tuhan. Nanti kita belajar. Contohnya kasih ilahi berarti kasih yang bukan dari manusia, kasih yang dari Allah. Berbeda dengan kasih dengan manusia yang bersyarat. Kasih ilahi sempurna dan tidak terbatas. Kehendak ilahi Bapak Ibu Saudara, artinya adalah kehendak Allah. Tidak manusiawi, selalu ada keterbalikan ya. Kalau ilahi berarti tidak manusiawi. Hikmat ilahi, hikmat yang datang dari Allah dan bukan datang dari manusia. Next. Nah, kita belajar sama-sama dari kisah Yusuf. Ternyata di dalam kehidupan Yusuf, Bapak Ibu Saudara, ada satu titik ketika dia diangkat, ternyata dia ini mengalami 3 hal ini secara sekaligus. Langsung klik klik klik. Nah, yang pertama adalah divine. Kejadian 41 ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Loh, tadi kita sudah baca artinya, ilahi itu apa berarti? Yang dari Allah. Yang bersifat ketuhanan. Nah, kalau Yusuf ditemukan pada saat itu bahwa dia penuh dengan roh Allah, berarti dia mengalami divine. Berarti saat itu dia mengalami sesuatu yang ilahi itu memenuhi dirinya. Sehingga bukan manusiawi tapi sesuatu yang luar biasa. Yang sampai Firaun melihat bahwa ini yang kayak gini kita nggak bisa lagi dapat. Kita semua tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana Yusuf tadinya masuk di penjara, dan di penjara dia sudah berusaha nih pakai caranya. Wah, aku tak titip pesan sama juru ini, juru roti dan juru minuman. Aku tak titip pesan supaya ketika mimpinya diartikan dan dia ternyata diangkat lagi ataupun dia ternyata dihukum, tetap
bahwa ada satu orang nih ternyata. Dia di penjara, saya ketemu orang tapi ternyata dia kok bisa mengartikan mimpi. Tapi Bapak Ibu Saudara, rupanya cara Tuhan berbeda. Dan Tuhan memang mau tunjukkan bagaimana dia mengangkat Yusuf. Nah, cuman kita mau belajar sama-sama. Kalau Yusuf hari itu bisa mengalami yang ilahi, masa itu, walaupun di dalam proses ya, kita belajar sama-sama. Seperti Yusuf yang dipenuhi roh Allah, bagaimana kita semakin dipenuhi roh Allah. Mari kembali kepada Kristus dengan mengandalkan karya Roh Kudus yang membantu kita. Kisah Yusuf ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah di Perjanjian Lama. Tapi ini menggambarkan bagaimana Tuhan mengangkat manusia dari kejatuhan, diangkat dan dipenuhi dengan roh Allah. Sama ketika Tuhan Yesus setelah menebus, dia juga memenuhi manusia karena Tuhan kirimkan Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah menang, Tuhan Yesus sudah menebus, Tuhan kirimkan Roh Kudus untuk penuhi. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ketika Yusuf ditemukan penuh dengan roh Allah, hari itu dia sedang apa? Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dia dipenuhi dengan roh Allah, dia mencerminkan, kok ada ya hikmat yang sedemikian rupa. Kayak tadi kata-katanya apa? Hikmat ilahi, artinya hikmat yang datang dari Allah. Sama seperti Yusuf ketika hari itu Yusuf mengalami diangkat oleh Firaun. Tuhan mengangkat Yusuf melalui Firaun, ditemukan dia penuh dengan roh Allah. Bagian kita sama. Ketika kita mau rindu dipenuhi dengan roh Allah, kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ketika saya pelayanan di Wonosobo, terangnya bercahaya di tengah kegelapan. Waktu saya ceritakan Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih sebenarnya supaya kita ini bisa bercahaya. Gak bisa kita ini bercahaya secara sendiri. Karena apa? Kita tuh manusia, kita tuh tidak punya kehebatan, kekuatan, kesaktian untuk bercahaya kalau kita tidak mencerminkan kemuliaan Allah. Itulah Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and we all will unveiled face continually, seeing as in a mirror, the glory of the Lord are progressively being transformed into His image from one degree of glory to even more glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, transform into His image. Dirubahkan untuk mencerminkan, untuk serupa dengan gambar Allah. Bagaimana kita dipenuhi dengan roh Allah yang katanya seperti Yusuf. Caranya adalah minta Roh Kudus bekerja. Ketika Roh Kudus bekerja dan terus hari demi hari kita dikerjakan supaya kita ini bisa mencerminkan. Dipenuhi dengan roh Allah sehingga kita mencerminkan kemuliaan. Maka dari itu berarti musuh kita apa? Berarti musuh kita adalah cermin itu bisa dirusak oleh si jahat. Cara si jahat merusak
gambar diri kita dan gambar Tuhan di hadapan kita. Maksudnya seperti apa? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang kita diintimidasi oleh ketakutan, diintimidasi oleh kekhawatiran, sesuatu yang kita hadapi, dan itu semua akan nutupin kita nggak bisa lihat. Di sini ada lampu terang banget, tapi kalau saya tutupin, saya tidak akan pernah bisa melihat lampu ini, saya tidak akan pernah bisa tahu sumber cahaya di mana, betul? Itu kerjaan si jahat. Menutupi setiap kita supaya kita nggak bisa lihat Allah. Menutupi setiap kita supaya kita akhirnya kecewa sama Tuhan. Karena kita nggak lihat Allah. Yang kita lihat yang di depan kita. Masalah kita, apalagi pergumulan kita. Semua, tapi kita nggak bisa lihat Allah. Karena ditutupi oleh si jahat. Yang berikutnya, dia akan mengintimidasi kehidupan kita, diri kita. Dia akan merusak gambar diri kita. Tuh kan, makanya kayak gitu. Soalnya kamu berbuat dosa sih. Pantesan. Tuh, lihat. Hidupmu kayak gitu. Sengsara kan, apalagi. Kena sakit penyakit kan, apalagi. Menderita kan, itu. Kamu tuh soalnya gak layak di hadapan Tuhan. Kamu tuh berdosa. Itu yang si jahat lakukan. Belum lama waktu saya pergi ke Jakarta, Bapak Ibu Saudara, kami pergi bersama-sama dulu ke Solo. Dan dari Solo baru saya ke Jakarta. Hari itu berangkat, anak saya itu sudah sakit, lagi batuk-batuk selama 2-3 hari. Berangkatlah kami ke Solo. Dan kami sudah mencari jadwal untuk ketemu dokter. Karena kalau di sini Bapak Ibu Saudara itu ada dokter spesialis anak, tapi ternyata hari Sabtu dan Minggu tutup. Jadi kami nggak bisa periksa. Hari Senin ya sudah sekalian pergi, yuk ke dokter. Ke dokter lah, dikasih obat. Setelah dikasih obat, hari itu dikasih obat, hari berikutnya minum obat. Wih, kok kelihatannya puji Tuhan sudah membaik. Wah, ayemlah hatinya. Karena apa? Berangkat hari Senin, Selasa, hari Rabu saya pagi-pagi harus sudah terbang acara Natal di Jakarta. Dan Bapak Ibu Saudara, tanggal 17-nya hari Rabu, pagi-pagi sekali saya berangkat. Hari itu juga ketika saya sudah di Jakarta dikabarin. Istri saya tiba-tiba, wah panik. Ini kok Daviel demam hari ini. Demamnya berapa? Ini 37, nah jadi bayi itu ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau 37 komanya di bawah 0,6, di bawah 0,5, itu kata dokter aman. Oh itu aman. Tapi kalau 37,7, 0,8, wah itu bisa jadi ada radang atau ada infeksi misalnya. Dan akhirnya hari itu kami pikir, oh ya mungkin biasalah, wajar. Anak lagi tumbuh gigi katanya. Tapi hari itu panasnya naik sampai hampir 38. Wah, maminya sudah panik, sudah deg-degan. Apalagi saya Bapak Ibu Saudara. Saya pagi-pagi sudah subuh-subuh sudah bangun, sudah berangkat. Masih kondisi kurang tidur sampai Jakarta, sudah harus ikut doa, habis ikut doa langsung persiapan acara. Persiapan acara, jujur Bapak Ibu Saudara, saya sambil WA-an terus,
Terus gimana kondisinya? Nah, ini gimana, apa mau dibawa ke dokter lagi? Atau mau diperiksakan lagi dan segala macam. Karena malam sebelum saya pergi, kami ini akhirnya ke dokter lagi Bapak Ibu Saudara. Karena anak kami Daviel itu dalam 1 hari kok popoknya beberapa kali kering. Ada yang tahu maksudnya? Ada yang tahu? Bukan, wah pinter ya sudah bisa pipisnya nggak usah pakai popok. Oh sudah bisa pipis sendiri ya, nggak usah pakai popok ya. Bukan. Justru itu hal yang berbahaya kalau popoknya kering. Kalau anak 1 tahun lebih pakai popok kering terus bisa pipis sendiri, wah itu wah hebat kamu udah pinter. Kalau masih di bawah 1 tahun masih baby, itu Bapak Ibu Saudara, dokternya sudah memperingati, Bu hati-hati kalau anak ibu ini dehidrasi. Menolak mimi susu, waduh males mimi susu, tapi semakin aktif, dah gitu keringetan. Tapi kan kita orang tuanya yang panik, waduh ini gak boleh sampai dehidrasi. Kami periksa udah oke katanya, oh ini masih aman. Jadi saya pergi ini saya berpikir bahwa wah ya udah terima kasih Tuhan semuanya aman. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, hari itu ternyata dia masih semakin mogok minum, masih semakin lemes. Wah ini mulai. Apa tadi? Khawatir? Apa tadi? Takut? Apa lagi? Semua mulai. Jangankan berdoa, pikir carry. Loh, salah ya? Tapi itu manusia. Jangankan berdoa. Akhirnya, wah, kita terus tanya sama dokter. Dok ini gimana? Gaby tanya sama dokternya. Dokternya itu Bapak Ibu Saudara, setelah dikasih tahu panjang lebar, dokternya jawab, simple. Bu, gini, jangan sampai tunggu anak ibu lemes baru ke IGD. Kalau sudah tidak mau minum, lebih baik ke IGD saja. Wah, gimana? Sebagai seorang ibu, istri saya sangat panik, sangat takut. Tanya, terus ini gimana? Daviel minumnya gak mau banyak, gini. Nanti kalau dehidrasi gimana? Udah gitu kejadian kok pas saya pergi ya. Jadi pas banget ya gitu ya. Saya bilang, wah ini kayaknya memang ujiannya untuk maminya saya bilang. Tapi Bapak Ibu Saudara enggak mudah. Justru saya semakin jauh, enggak lihat kondisinya, enggak lihat situasinya, semakin bingung. Betul? Lah mau nanya siapa? Wong istri saya bingung. Saya bilang, lah terus opa oma gimana? Opa oma udah siap nganter. Aku bilang, ya pilihannya kamu ke dokter lagi dulu, apa langsung ke IGD? Saya bilang, jangan ke IGD lah, kasihan. Masuk IGD sana belum tentu ketemu dokter yang spesialis, belum tentu. Terus isinya banyak orang-orang juga, tidak khusus, yang khusus anak-anak. Tapi namanya orang khawatir Bapak Ibu Saudara tadi, nggak bisa lihat Tuhan. Tapi gimana ini, masih nggak mau minum. Nanti kalau dehidrasi gimana? Hari itu saya tidak bisa fokus, saya buka HP, saya di green room, saya chatting sama Gaby, saya tidak bisa berhenti untuk menggunakan kekuatan diri sendiri. Nah itu, tidak mempersilahkan yang ilahi.
Nah, tadi musuhnya ilahi apa? Manusiawi. Nah, hari itu kami berdua memang diperhadapkan dengan yang namanya segala intimidasi si jahat. Segala ketakutan, segala kekhawatiran. Dan saya itu jujur gemes baca omongannya dokter. Kok koyone meden-medeni wong. Bu, kalau tidak itu harus di IGD, anaknya harus mondok. Bu, rasa ngono to, Dok? Ojo lah, ini tambah wedi bojoku. Dalam hati saya pengen ngomong kayak gitu sama dokternya. Itu intimidasi si jahat kayak gitu. Tuh. Bikin kita kecewa sama orang. Kita kecewa sama Tuhan, kita kecewa sama orang. Kecewa sama istri, bisa kecewa sama suami. Ini gimana sih? Gak ngambil-ngambil keputusan, jadinya gimana? Mungkin di dalam hatinya dia gitu. Jadinya gimana nih, aku bingung. Anakku ini dibawa ke dokter, dibawa ke IGD, apa didiemin apa gimana? Makanya Alkitab berkata, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Ternyata itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mempersilahkan Roh Kudus bekerja, mau mempersilahkan Roh Tuhan bekerja, tapi kitanya enggak berhenti, yang kayak tadi saya bilang, wah enggak berhenti di sini, enggak berhenti, terus enggak ada ruang untuk yang ilahi untuk turun. Betul enggak? Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya memutuskan untuk tenang supaya bisa berdoa. Dan sebenarnya saya enggak tahu apa yang terjadi di dalam diri istri saya. Tiba-tiba dia juga habis itu tenang dan bisa ngirim video. Davia sudah mau ketawa. Rupanya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bekerja. Amin. Dan di situ muncul ketenangan. Muncul rasa di mana, oh iya, harusnya aku dari tadi minta hikmat ilahi. Betul? Kan sudah tertulis di Alkitab. Waktu dikirimin videonya Daviel mau ketawa, wah puji Tuhan. Kan ada rumusnya di Alkitab. Hati yang gembira adalah obat. Ternyata Bapak Ibu Saudara, salah satunya adalah ketika dia terhibur, baru moodnya membaik. Terus baru yuk, ya udah gimana caranya supaya baby ini tidak dehidrasi. Ya udah dikasih minum. Dan ternyata pekerjaan Tuhan luar biasa ketika kita menyerah. Amin. Amin. Kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Si jahat akan berusaha merusak cara pandang kita terhadap gambar Allah dan gambar diri kita supaya kita tidak bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Pekerjaannya seperti itu. Jadi dia akan tidak berhenti supaya kita ini jatuh dalam ketakutan, dalam kekecewaan. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah kecewa? Boleh angkat tangan? Tidak pernah kecewa ya? Sama siapapun, sama apapun, gak ada ya? Tak pikir meh angkat tangan ya Mas, jebuling ini tok loh. Aku digawe, aku dikerjani, diprank mbek Mas iki. Ngene. Saya mau tanya pertanyaan kedua. Adakah Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah mengecewakan? Duh. Kalau ada hati-hati, ternyata people pleaser.
Hati-hati ya, jangan jadi people pleaser. Kita semua pernah kecewa dan mengecewakan. Betul. Ada fakta-fakta menarik, fakta-fakta yang dijawab oleh AI. Oh, AI itu bukan manusia, AI itu berdasarkan data, AI ini tidak punya perasaan, betul? Betul ya? Kita semua tahu AI ini dari data, berdasarkan analisa, secara logika. Semua nggak pakai perasaan. Tapi kita mau dengar jawaban AI. Saya bertanya sama AI, pertanyaan pertama, apa dan kenapa manusia ini bisa kecewa sama Allah? Salah satu jawabannya adalah seringkali kita ini menganggap Allah sebagai alat pemenuh keinginan. Sebagian orang mendekati Allah dengan pola, aku taat, maka Allah akan memberikan sesuai keinginanku. Ketika berkat tidak datang, Allah dianggap tidak adil. Ternyata manusia ini kecewa sama Allah karena kita salah. Kita anggap, ini gimana? Kok gak sembuh-sembuh? Sakit penyakit. Ini pasti Allah tidak bekerja. Karena kita menganggap Allah ini adalah pemenuh keinginan. Yang berikutnya, kita menilai Allah dengan standar manusia. Contohnya apa? Kita menilai Allah ini adil, tapi adilnya sesuai versinya kita sendiri. Jadi, kalau aku sudah gini, Allah kan adil. Berarti dia akan mengembalikan dong, misalnya. Kalau aku sudah baik, aku sudah berdoa tiap hari, Allah kan adil. Kok aku gak disembuh-sembuhin, misalnya. Padahal Allah ini kan adil dan baiknya ini kan sesuai dengan pribadinya. Karena Allah ini pribadi bukan alat. Betul? Dan bahkan keadilan Allah melampaui logika manusia. Dia bisa bekerja lebih dari apa yang kita bayangkan. Amin. Yang berikutnya adalah tidak mengenal karakter Allah secara utuh. Yang tadi, Allah kan harusnya penolong. Harusnya Allah itu memberkati. Tapi kita seringkali lupa. Allah juga Allah yang mengasihi dengan cara mendidik anak-anaknya. Kalau kita lagi dalam didikan, terus kita protes, Allah itu kok katanya penolong, kok aku gak ditolong-tolong. Lah ya itu kayak tadi. Jangan-jangan kitanya sendiri hanya berkutat dalam masalah itu, tapi kita tidak mau melihat Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan lagi saya tanyakan kepada AI. Pertanyaannya, apa saja penyebab manusia kecewa terhadap sesama manusia? Udah gitu tak kasih dalam kurung umat Kristen. Loh. Kenapa manusia dalam kurung Kristen kecewa sama manusia dalam kurung Kristen? Loh. Karena saya juga sering kecewa Bapak Ibu Saudara. Saya pernah kesaksian bagaimana saya kecewa sama hamba Tuhan sampai saya mau murtad. Pernah saya kesaksian. Jadi saya tanyakan, kenapa orang Kristen itu mudah kecewa terhadap sesama orang Kristen? Ini ChatGPT ya. Nanti kalau ada yang punya ChatGPT boleh ditanyakan juga kalau pengen tahu jawaban lengkapnya. Salah satunya,
Yang pertama, ekspektasi rohani yang tidak realistis. Maksudnya apa? Banyak orang berpikir karena dia Kristen pasti lebih baik dari yang lain. Loh, wah aku partner bisnis, aku mau kerja sama bisnis. Dia kan Kristen juga. Oh iya toh, iya. Oh ya udah, nggak apa-apa, percaya aja, percaya. Oh sama-sama anak Tuhan, wis kan bahasanya sering kali gitu ya. Sama-sama anak Tuhan, nggak apa-apa. Tapi Alkitab menegaskan bahwa kita ini semua orang yang berdosa. Sama-sama orang yang berdosa, sama-sama orang yang bergumul, sama-sama orang yang berproses. Tapi ekspektasi kita seringkali, wah, wong Kristen kok kaya ngono. Lah, podo-podo ning gereja ning kaya ngono. Kecewa, sakit hati, kepahitan. Padahal Alkitab berkata beda. Dan pertumbuhan rohani tiap orang pasti berbeda-beda. Tapi karena ekspektasi kita terlalu tinggi, jadinya kecewa. Yang berikutnya, mengharapkan manusia ini melakukan peran Allah. No, maksudnya gimana? Misalnya, saya lagi terpuruk, saya lagi jatuh dalam dosa, terpuruk apalagi, kena masalah apalagi. Terus saya datang kepada pemimpin. Tanpa sadar, mengharapkan manusia ini seperti melakukan peran Allah. Wah, aku harusnya datang ke pemimpin ini. Aku bisa mendapatkan sandaran emosi. Aku bisa mendapatkan jawaban. Aku bisa mendapatkan pengertian. Hikmat yang lebih. Padahal itu tidak menjamin, betul? Pada siapapun karena kita tidak ada yang sempurna. Ternyata manusia ini sering mengharapkan bahwa sesamanya melakukan peran Allah. Yang berikutnya, kurangnya kasih, kerendahan hati, dan empati. Wow. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ini kata ChatGPT ya. ChatGPT ini, AI ini tidak punya perasaan sekali lagi. Dia bilang, kok dia bisa tahu ya, saya bingung ya. Dia pasti tidak pernah kecewa karena dia komputer ya kan. Tapi dia bisa tahu jawabannya nih. Banyak konflik Kristen muncul karena ingin menang sendiri. Kok iso ngerti ya yo, ini komputer. Yang berikutnya, banyak konflik muncul karena merasa paling benar. Wah, rupanya AI ini pinter ya, nyindirnya itu kayak gitu. Oh, mungkin ketika saya beri pertanyaan, dia berpikir, oh ternyata manusia ini minta disindir. Loh, merasa paling benar. Wah ini Raono Obate. Judulnya apa? Apotek tutup Bapak Ibu Saudara. Merasa paling benar ini apotek tutup. Tidak ada obatnya. Kalau ditanya apa-apa, oh pengalaman gua sih gini ya. Lu percaya deh sama gua. Waduh. Semua dirumuskan sama. Sorry Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa copy paste pengalaman dan kesaksian orang lain. Kesaksian orang lain itu kita ambil untuk kita menguatkan hubungan kita pribadi sama Tuhan, betul? Tapi tidak bisa di copy paste, ya. Berkatnya juga nggak bisa di copy paste. Pengalaman itu bisa dibagikan, kesaksian itu harus dibagikan untuk menguatkan. Amin. Tapi bukan untuk kita copy paste. Nggak bisa. Bapak Ibu Saudara, mungkin Pak Hadi sering kesaksian bagaimana mengampuni orang tuanya. Kita pengen copy paste caranya sama. Wah nanti aku
lagi duduk berdoa, terus Tuhan nunggu Tuhan berkata, atau nunggu Tuhan datang untuk saya mengampuni. Belum tentu cara Tuhan bisa berbeda-beda. Jadi kalau merasa paling benar ini menjadi berhala setiap kita, ayo sama-sama kita harus lebih rendah hati, lebih memiliki kasih. Yang terakhir nih, ChatGPT bilang apa? Orang Kristen itu sulit minta maaf. Wah, ternyata ChatGPT lebih pintar daripada kita semua. Karena dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dan banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Ada luka batin yang belum disembuhkan, ada kurangnya komunikasi, kurangnya sebuah konfrontasi yang sehat. Tapi kembali lagi, itu yang si jahat lakukan supaya kita juga enggak bisa lihat Kristus di antara kita. Betul? Kita sudah berdoa, kita belajar Tuhan aku rindu untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Tapi yang si jahat lakukan apa? Lihat tuh, mana katanya orang Kristen, katanya mencerminkan kemuliaan Allah. Akhirnya mengecewakan. Itu yang si jahat lakukan. Dia gak akan berhenti untuk melakukan itu. Semua gambar diri kita dirusak. Katanya kamu pelayanan, tapi kan masih jatuh dalam dosa. Gak layak, kamu gak usah pelayanan lagi. Kamu tiap hari bangun kan, baca Alkitab kan, berdoa kan, pagi-pagi. Anakmu masih sakit kok, terus buat apa? Apakah Tuhan tidak melindungi? Apakah Tuhan tidak menyembuhkan? No, itu pekerjaan si jahat. Bagaimana dia merusak sedemikian rupa. Next level. Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Melantik dari nol Yusuf, minus malah dari dalam penjara. Akhirnya next levelnya langsung lompat. Jadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kenaikan tingkat yang Tuhan berikan pada Yusuf melambangkan bagaimana manusia diselamatkan dari dosa dan ditebus. Seperti yang tadi saya bilang, kisah ini kalau kita lihat ini melambangkan bagaimana Tuhan ini menyelamatkan manusia. Menolong manusia supaya tidak lagi menjadi budak. No longer slaves. Tidak lagi menjadi budak dari ketakutan, kebencian, kekecewaan, apalagi kekhawatiran, semua, kepahitan. 2 Korintus 3 ayat 18 yang versi Amplified dikatakan, one degree of glory to even more glory, which come from the Lord who is the Spirit. Dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Seperti Yusuf dibawa satu kemuliaan, diangkat lagi. Dan itu bukan berbicara Bapak Ibu Saudara mengenai, wah ini kemuliaan selalu akan berbicara tentang apa? Gilang gemilang. Berbicara tentang ekonomi, apalagi. Tidak Bapak Ibu Saudara. The whole story, kemuliaan ini yang tadi mencerminkan kemuliaan Allah. Nah itu. Yang dimaksud adalah ditransform, diubahkan supaya semakin mencerminkan kemuliaan Allah. Amin. Jadi seringkali kita bilang, Tuhan, aku percaya aku next level dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar.
Betul Tuhan memberkati pasti dengan caranya. Tapi kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan rindukan terutama adalah supaya hidup kita ini dipenuhi Roh Allah dan diubahkan semakin seperti gambarnya. Amin. Next, langsung yang ketiga. Authority atau otoritas. Kejadian 41 ayat 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Otoritas sesungguhnya datang dari Kristus atas kuasa penebusan. Yusuf diberi otoritas sama. Kita diberikan otoritas ketika kita diangkat dan ketika kita ditebus. Ketika kita yakin percaya kita ditebus, kita mendapatkan otoritas. Nah, otoritasnya apa aja? Next. Yang pertama, otoritas sebagai anak Allah. Nah, ini untuk kita ngelawan si jahat, kita pakai 3 otoritas ini. Otoritas sebagai anak Allah. Yang tadinya kalau kita diintimidasi bahwa wah, kamu ini tidak layak. Tapi otoritas Tuhan berkata apa? Kamu ini anak. Kamu ini selalu bisa datang ke hadapan Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, dipimpin apa? Roh Allah. Adalah anak Allah. Ingat tadi kita melihat Yusuf penuh dengan Roh Allah. Sama ya Bapak Ibu Saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Seringkali kita tuh lupa arti dari anak Allah. Anak ini punya kuasa yang lebih. Karena apa? Karena otoritas. Anak ini punya privilege yang lebih. Karena Tuhan kasih otoritas. Ketika apa? Ketika kita diangkat dari dosa. Itu otoritas yang Tuhan berikan sebagai anak Allah. Yang berikutnya otoritas untuk menang atas dosa. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Ternyata Tuhan bekerja dan kasih karunia-Nya itu yang menyelamatkan supaya kita ini tidak lagi diperbudak oleh dosa. Otoritas untuk menang atas kegelapan. Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita tidak lagi hidup menjadi budak dari ketakutan, karena kita telah ditebus. Ternyata otoritas ilahi yang daripada Tuhan adalah ketika kita benar-benar memegang bahwa kita ini satu, identitas kita di hadapan Tuhan itu dipulihkan. 2, kita menyadari, kita mengenali siapa Tuhan kita. Itu yang menjadi kekuatan. Dan yang ketiga, otoritasnya adalah apa? Kuasa darah Yesus, penebusan dosa. Itu yang akan membuat kita kuat melawan si jahat. Loh, peperangan kita melawan roh bukan darah dan daging.
Peperangan yang Alkitab masuk itu, maksud itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Saya selalu kasih tahu, jangan pernah dipikir bahwa peperangan rohani itu adalah hanya kalau kita pergi ke satu tempat, mendatangi satu tempat untuk berdoa, itu peperangan yang lain. Paham? Itu sesuatu yang dilakukan mandat karena ada mandat dari Tuhan. Enggak boleh kita seenaknya melakukan itu. Peperangan yang setiap hari kita lawan adalah tipu muslihat si jahat. Dan kalau kita dikasih otoritas sama Tuhan, ayo sama-sama kita pakai itu. Amin. Kisah yang terakhir, ini kisah yang saya ceritakan juga di Natal Wonosobo. Next. Kisah Sakeus. Mari bertobat seperti Sakeus. Kita semua tahu cerita Sakeus. Sakeus memanjat pohon. Kemarin di Wonosobo, anak-anak youth dari berbagai denominasi berkumpul. Tak kasih pertanyaan, Sakeus manjat pohon apa? Cuma ada satu orang yang bisa jawab. Tak suruh maju. Aku bilang, aku kasih hadiah. Wah, tak tunggu yang maju cuma satu. Saya berharap kan, rebutan gitu loh. Saya tahu gitu ya. Yang maju cuma satu anak. Dan dia menjawab benar. Sakeus memanjat pohon ara. Wah, tak kasih senter waktu itu. Karena waktu itu temanya terangnya bercahaya. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang lebih penting bukan pohon apa yang dipanjat oleh Sakeus. Yang pertama, Sakeus itu siapa? Yang di Alkitab katakan dia ini pemungut cukai. Betul? Dan yang di Alkitab katakan juga ketika Sakeus itu bertobat dia bilang, dia mengembalikan lebih dari yang pernah diperas. Berarti dia ini pemungut cukai, dia ini pemeras. Itu kisi-kisinya. Akhirnya saya coba lakukan sedikit research. Saya cari tahu dari beberapa website yang memang dia ada mempelajari untuk history atau sejarahnya. Ternyata nomor satu, Sakeus itu kenapa kok dibenci sama semua orang? Dia ini koruptor. Mereka itu bencinya setengah mati ibaratnya sama si Sakeus ini. Makanya saya tulis ada 5. Sakeus ini kenapa kok melambangkan kelemahan kita sebagai manusia. Yang pertama dia itu pendek. Loh emang kenapa kok mainnya fisik ya? Loh Sakeus pendek emang kenapa kok mainnya fisik? Bukan. Ini melambangkan atau simbol. Pendek itu artinya adalah keterbatasan atau kelemahan secara fisik. Sama kita itu manusia ini sebenarnya kita itu lemah. Terus dia ini pemungut cukai, dia ini korupsi, dia ini tamak atau rakus, dia itu dibenci. Maksudnya apa? Sakeus ini penuh dengan dosa. Tidak berbeda dengan setiap kita. Tapi hari itu yang Sakeus lakukan membuat Yesus datang ke rumahnya. Loh, siapa yang mau didatangi Tuhan Yesus? Ayo. Siapa yang mau Tuhan Yesus sampai ngomong, "Wih, aku hari ini harus datang ke rumah." Oh coba kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang, "Wih, kelas, ikhlas. Kamu lagi manjat pohon ya kelas misalnya. Aku hari ini harus datang ke rumahmu." Misalnya Tuhan Yesus berkata seperti itu. Opora senengnya setengah mati ya masih kelas ya. Wah Tuhan Yesus siap. Jo tak tukoke sego goreng sih. Betul gak? Nyate bakso semua. Sedemikian rupa sebenarnya tuh kalau kita nih tiba-tiba Tuhan bilang aku mau datang ke rumahmu. Itu sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Dan hari itu
orang yang paling dibenci, kok bisa? Semua orang itu pasti, nek basa Jawa ini gumun, sak gumun-gumune. Tuhan Yesus kok bisa datang ke tempat Sakeus yang paling penuh dengan kejahatan. Betul gak? Lukas 19 ayat 4-5, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Belum lewat Yesus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kebanggaan loh. Tuhan Yesus mau menumpang di rumah, kebanggaan. Tapi orang-orang pasti menghujat. Orang-orang pasti akan menghujat. Wah, ini orang paling berdosa. Ini koruptor. Mungkin kalau bisa, salibkan dia gitu ya. Tapi hari itu Sakeus, dia memilih untuk berlari mendahului orang banyak. Dan Sakeus ini Bapak Ibu Saudara, kalau menurut sejarah dia ini orang yang kaya. Dan bahkan kemungkinan pakaiannya itu jauh lebih mewah dari orang-orang biasa. Wah, sudah pakaiannya mewah kalau zaman sekarang ya. Branded ya, pakai kacamata. Dan gitu Sakeusnya lagi selfie gini, lagi story, Yesus mau datang loh. Dihujat oleh netizen. Tapi itu bayangkan, Sakeus itu pakaiannya udah sangat mewah tapi dia lari-lari manjat pohon. Hanya untuk apa? Hanya untuk melihat Yesus yang mau lewat. Dan hari itu memang gak diceritakan, tapi saya tahu pasti kenapa kok Tuhan Yesus sampai harus datang ke rumah Sakeus. Selain Tuhan Yesus tahu bahwa Sakeus perlu untuk bertobat. Tapi saya tahu pasti di hati Sakeus, di hati kecilnya, dia sudah lelah dan dia rindu, dia pengen tahu mana sih sesosok Yesus yang digadang-gadang bisa menyelamatkan, bisa menolong, menyembuhkan apa segala macam. Apakah aku ini sejelek dan sehancur ini bisa? Maka hari itu Sakeus berlari melewati orang banyak, dia enggak peduli, dia manjat. Dia mau tahu mana Yesusku. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang kita sudah terlalu lelah untuk mencari, mengejar, berlari. Hari itu Sakeus berlari, dia memanjat pohon demi melihat Yesus, demi memandang apa tadi? Kemuliaan. 2 Korintus 12 ayat 9a. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang terakhir, saya minta kita baca sama-sama. Boleh bangkit berdiri? Mari kita bangkit berdiri dan kita baca sama-sama. Bapak Ibu Saudara, supaya ini menjadi sebuah deklarasi dari hati kita. 1, 2, 3. Dalam kelemahan, berlarilah pada Yesus. Pandang kemuliaannya. Persilahkan kuasanya yang sempurna bekerja. Amin. Amin. Hari itu Sakeus dalam segala kehancuran, kelemahan dan hujatan. Tapi dia pilih untuk memandang. Dia pilih untuk berlari dan memandang Yesus. Dan hari itu juga Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dan Sakeus tidak lagi menjadi budak. Sakeus bertobat, Sakeus dibebaskan dari segala dosa dan kelemahan. Dia bertobat, bahkan dia mengembalikan lebih.
dia mencerminkan kemuliaan Allah setelah dia bertemu dengan Allah. Tuhan mau kasih setiap kita, setiap otoritas, setiap next level dari kemuliaan pada kemuliaan. Tapi Tuhan mau penuhi kita terlebih dahulu dengan yang ilahi. Amin. Kami percaya Bapa, kegelapan tidak akan lagi bisa menguasai. Karena kami menyadari bahwa otoritas-Mu sudah Kau berikan bagi setiap kami. Dan kami mau berpegang teguh Tuhan dengan otoritas yang sudah Kau berikan. Itu yang akan membebaskan, itu yang akan mengalahkan setiap intimidasi si jahat. Kami percaya Tuhan, bagian kami Tuhan adalah kami berlari, kami memanjat, kami upayakan untuk kami mencari Engkau Tuhan. Amin. Dan kami memandang padang-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah terang yang turun dalam kegelapan supaya kami menjadi terang, mencerminkan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas apa yang Kau sudah berikan pada setiap kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Termeterai di batin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sepakat katakan amin.